Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya setelah saat ini tanpa komunikasi. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini lost kontak sama seseorang yang mungkin masih atau mungkin yang kemarin terkoneksi sama kamu. Sebenarnya hubungan kamu sama dia tuh ke depannya gimana sih? Apakah kalian akan sama-sama lagi ataukah malah sebaliknya? Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini lo di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya, dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya setelah saat ini lost kontak atau tanpa komunikasi. Oke, jadi bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya setelah tanpa komunikasi? Jadi di sini kalau aku lihat sebenarnya nggak ada kamu atau mungkin saat ini sudah lost kontak ya, nggak ada kamu di dalam kehidupannya itu. Di sini besar banget ya efeknya, besar banget pengaruhnya ya. Dia di sini sebenarnya merasa kesepian dan di sini dia ngerasa sedih ya, dan mencoba sebenarnya untuk menghibur diri sendiri ya. Jadi dengan cara dia selalu berusaha untuk sibuk biar nggak kepikiran kamu terus ya. Jadi karena memang walaupun kalian nggak komunikasi, pikiran dia tuh masih terfokus sama kamu gitu. Walaupun saat ini mungkin dia sudah memiliki orang baru, tapi tetap nggak bisa terfokus sama orang baru itu gitu. Dia masih terfokus sama kamu, dia masih mikirin tentang kamu, masih rindu, masih ingat kamu itu. Mungkin hubungan kamu tuh bisa dibilang cukup ya, cukup lumayan, kalian sama-sama banyak beberapa kenangan yang mungkin membuat dia tuh belum bisa banget untuk ngelupain kamu ya. Jadi dan gengsinya di sini yang membuat dia tuh harus berpura-pura kuat. Jadi sebenarnya dia tuh ngerasa nggak ada kamu tuh bener-bener kesepian banget gitu. Cuma dia menyibukkan diri, dan lagi karena gengsi dia yang besar tadi, dia memang harus berpura-pura bisa tanpa kamu. Padahal di sini dia tuh ngerasa hampa ya, dia ngerasa kehilangan sosok kamu, dia ngerasa kesepian di sini gitu. Karena sosok kamu itu yang biasanya bisa dengerin semua cerita atau mungkin semua yang dia katakan gitu, dan bisa ngertiin dia. Jadi saking sedihnya sekali, di sini sering buat dia itu menangis ya. Dan di sini juga yang aku lihat dia tuh kayak berharap gitu. Semua ini ya nggak akan pernah terjadi gitu. Hubungan ini nggak akan pernah terputus. Dia berharap semuanya masih bisa baik-baik saja gitu. Karena dia kayak nggak terima pada posisi yang saat ini gitu. Ya. Terus jadi di sini yang aku lihat sebenarnya dia tuh ingin banget ya bisa kembali sama kamu, bisa bersama kamu lagi. Dia sebenarnya ingin banget gitu untuk kayak bisa nemui kamu lagi gitu. Tapi dia malu gitu. Dia malu, dia kayak takut gitu karena dia sudah memperlakukan kamu mungkin menyakitkan untuk kamu gitu. Jadi kayak menemui kamu, pengen banget menemui kamu dalam kondisi yang masih begini, tetapi dia ngerasa malu sama dirinya sendiri gitu. Dia merasa malu pada sifat karakter dia. Jadi kayak pengen melakukan seperti sesuatu untuk memperbaiki diri gitu. Jadi dia tuh kayak pengen baik dulu sifatnya, karakternya, atau mungkin kebiasaan buruk yang pernah dia lakukan sama kamu tuh dia pengen ngerubah dulu gitu, biar nanti ketika dia berjuang untuk kamu atau ingin kembali sama kamu dalam versi yang terbaik itu ada keinginan dari dia gitu. Cuma di sini yang aku lihat dari sikap hubungan kalian, dari sikap dia ya, dari karakter dia yang gengsi, yang malu, yang takut, kayaknya hubungan kalian ke depannya akan seperti ini gitu. Jadi nggak akan ada lagi seperti komunikasi gitu, karena di sini dia
belum bisa membuang ego dia yang besar gitu. Jadi kalau misalnya ada komunikasi berarti dia harus membuang egois dia yang besar itu gitu. Jadi hubungan kamu dan dia ke depannya tuh akan sama gitu, akan seperti ini. Jadi tidak ada seperti yang kamu harapkan, seperti dia kembali, dia akan komunikasi kamu, dia akan menemui kamu meminta maaf. Di sini tidak ada gitu, karena dia tuh kayak ditutupi perasaan dia tuh sama gengsi atau egonya yang besar gitu. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini sedang lost kontak sama seseorang berharap dia bakal kembali, ya menurut aku pengharapan kamu itu sia-sia. Kecuali dia memang membuang egonya dulu, ya mungkin akan ada kebahagiaan, akan ada perjuangan. Tetapi di sini yang kedepannya pun yang aku lihat egonya masih besar banget gitu. Jadi kemungkinan besar hubungan kamu sama dia tuh nggak akan baik-baik lagi gitu. Nggak akan bisa ada silaturahmi baik lagi, karena memang dia mencoba untuk menutupi gitu rasa kegelisahan, rasa ketakutan, rasa kesepian, dia menutupinya gitu. Dia berpura-pura kuat, dia berpura-pura untuk benar-benar bisa tanpa kamu, dia menutupi. Jadi ada usaha dia atau kerja keras dia tidak ingin kembali atau tidak ingin seperti menemui komunikasi itu, besarnya di egois ya, di egois dia yang terlalu besar yang menutup perasaan itu. Makanya ke depan pun hubungan kamu tidak akan bisa diulang kembali. Ya, jadi kayaknya hubungan kamu dan dia ini pun aku lihat berakhir sampai di sini. Gitu, karena ego dan mungkin sifat dia yang belum bisa dia rubah gitu. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak sedih, terluka, hancur gitu ya. Kamu nggak perlu khawatir ya, sifat perlakuan dia itu akan dia dapatkan. Dia akan mendapatkan hasil setimpal. Dia akan mendapatkan apa yang memang pantas dia dapatkan. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu takut. Kalau memang dia jodoh kamu, kita kembalikan lagi sama yang kuasa ya. Kalau dia jodoh kamu, yang terbaik untuk kamu, dia pasti akan kembali. Dia akan dengan sifat yang terbaik untuk kamu. Karena nggak mungkin lah seseorang itu tidak berubah ya. Bisa dia berubah, tetapi kita belum tahu tentu pastinya apakah dia berubah benar-benar 100%, akan permanen ataukah akan mengulangi lagi gitu. Karena jika seseorang yang udah jahat atau mungkin bersikap tidak baik sama seseorang gitu, sama pasangan, dia akan mendapatkan sebuah hukuman atas perbuatan dia seperti ini gitu. Jadi ini jika dia memang belum ada niat untuk kembali, atau mungkin niat dia untuk meminta maaf ya, atau mungkin pergerakan, atau mungkin dia menutupi sifat gengsi, atau mungkin seperti sifat keras kepala dia, yang mungkin hubungan ini kedepannya akan sama, nggak akan ada komunikasi, dan dia akan mendapatkan karma atas perbuatan dia. Tetapi kalau misal sebaliknya, mungkin kalian akan sama-sama menjalin hubungan lagi, cuma dari kamunya lagi gitu ya. Mudah-mudahan buat kamu yang masih menunggu, buat kamu yang masih terfokus sama seseorang, buat kamu yang masih kayak ya itulah ya, kamu memikirkan seseorang, kamu kayak berpikir sebenarnya nanti hubungan ini nih kedepannya bisa baik lagi atau tidak. Di sini jawabannya tidak, karena memang yang aku lihat kedepannya akan tetap sama, akan seperti ini, dan tidak akan ada komunikasi lagi, kecuali dia memang ngerasa di titik yang udah capek untuk sendiri, di titik yang capek untuk mencari lawan jenis, atau mungkin memang dia takdir atau jodoh kamu gitu. Jadi buat kamu yang saat ini mungkin merasa ini readingan ini untuk kamu, jangan khawatir ya, nggak perlu takut ya, semuanya itu udah disiapkan. Kalau mungkin dia nggak kembali, berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Berpikir lebih positif ya, lanjutkan kehidupan kamu, karena perjalanan kamu masih panjang. Melanjutkan sakit, menunggu juga sakit, lebih baik kamu move on, bangkit, dan mencari orang yang lebih baik dari dia ya. Resonate atau tidak ya tergantung dari teman-teman semua ya. Pembacaan kartu ini bersifat general reading ya, jadi bisa untuk kamu, bisa juga tidak untuk kamu ya, bisa resonate bisa tidak ya. Jadi tergantung dari teman-teman semua. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 zodiak yang cenderung ya. Tapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di 5 zodiak ini. Oke. Di sini ada Gemini, terus ada Aries. Gemini, Aries, Sagittarius, terus Scorpio sama Libra. Gemini, Aries, Sagittarius,
Terus tadi apa nih? Scorpio sama Libra. Bisa cenderung untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di 5 zodiak ini ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.